Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di sesi yang kedua, yaitu materi poros maritim dunia. Di pertemuan yang kedua, setelah kemarin kalian menyaksikan pertemuan yang pertama, kemarin kita sudah bahas mengenai letak luas batas wilayah Indonesia, baik secara astronomis, geografis, geologis, dan geomorfologis, baik ataupun letak maritim. Oke, kemarin kita tahu bahwa luas dan batas teritorial Indonesia hampir sebagian besar adalah laut, ya. Nah, berangkat dari ini membuktikan bahwa Indonesia layak menjadi poros maritim dunia. Berikutnya di pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia wilayah daratannya terbentuk karena dua busur, ya. Busur ini dari timur dan barat. Yang dari timur atas itu dari Sirkum Pasifik, dan yang dari barat ada Sirkum Mediterania. Dan ini membentuk cincin api yang memiliki dua cabang di Indonesia. Di KD ini, di pertemuan 2 ini, kita akan menganalisis wilayah daratan dan wilayah perairan, atau wilayah laut, ya. Apa itu daratan? Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air dan berbentuk padat. Bentuk muka bumi merupakan daratan yang dapat dibedakan menjadi dataran rendah dan dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Secara umum, setiap bentuk muka bumi menunjukkan pola aktivitas penduduk yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, hampir 17.000, ya, pulau. Nah, umumnya pulau-pulau ini memiliki karakteristik atau topografi yang sendiri-sendiri, artinya memiliki ciri yang berbeda-beda. Nah, susunan bentang alamnya dapat berupa dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, ataupun pegunungan. Memanjang membentuk rangkaian pegunungan muda dunia, ya. Tadi sudah saya singgung, yaitu ada Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, membentuk dua busur pegunungan. Busur yang pertama yaitu bersifat vulkanik karena berhubungan langsung dengan subduksi atau zona tumbukan lempeng, ya. Proses ini memicu melelehnya magma menjadi gunung api. Nah, membentuk pegunungan di Bukit Barisan atau Kepulauan Sumatera. Jalur gunung api ini kemudian menuju Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, Solor, Wetar, dan Kepulauan Banda, sampai dengan Pulau Saparua. Gunung api yang di busur dalam antara lain ada Gunung Leuser, Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Bromo, dan Gunung Agung, dan yang terakhir yaitu Gunung Rinjani. Busur yang kedua atau busur luar tidak bersifat vulkanik
karena hanya merupakan rangkaian pegunungan lipatan akibat tumbukan di tepi lempeng. Nah, busur yang kedua ini adalah busur pegunungan yang terdapat di Pulau Simelu, kemudian Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano. Busur luar ini kemudian membentuk jalur pegunungan dasar laut sepanjang pantai barat Sumatera dan sampai dengan selatan Jawa. Busur pegunungan ini menjadi muncul di daratan Pulau Sewu, Rote, Timur, Babar, Kepulauan Ke, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Nah, itu tadi 2 busur yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas karakteristik wilayah perairan atau lautan ya. Dimulai yang pertama yaitu, sebelum itu saya jelaskan apa itu wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan. Ya, meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia, yaitu hampir 3.259.483 km persegi. Yang pertama, wilayah lautannya yaitu ada danau ya. Apa itu danau? Danau merupakan permukaan bumi yang berupa cekungan di darat yang sangat luas, digenangi air, dikelilingi oleh daratan. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, danau dibagi menjadi 3. Nanti kalian bisa baca materinya berupa PDF yang ada di Microsoft Teams. Ya, ada danau tektonik, ada danau vulkanik, dan ada danau tektovulkan atau danau gabungan dari keduanya ya. Nah, contoh danau yang terkenal yaitu ada Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, ini luasnya mencapai 905 meter di atas. Mohon maaf, itu terletak 105 meter di atas permukaan laut ya. Danau Toba merupakan danau terdalam ke-9 dunia. Ini merupakan tipe vulkanik kaldera terbesar di dunia. Kemudian yang kedua, wilayah perairan Indonesia yaitu sungai. Apa itu sungai? Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Sungai pada awalnya berukuran kecil di daerah pegunungan, sedangkan mengalir tempat rendah airnya bermuara di danau ataupun laut. Yang ketiga, laut. Apa itu laut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua ataupun pulau. Wilayah Indonesia sekitar 2/3-nya merupakan lautan. Namun kondisi ini kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah. Ya, seperti kalian ketahui, akhir-akhir ini banyak sengketa wilayah, terutama dengan Cina ya, yang ramai di berita. Nah, kaitannya dengan ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Luas wilayah Indonesia itu lautannya kalau dengan ZEE itu hampir 5 juta. Jadi luas tanpa ZEE itu 3 juta. Kalau ditambah dengan luas ZEE atau zona ekonomi eksklusif itu hampir 5 juta kilometer ya. Nah, ZEE ini diukur dari
garis pantai, kemudian 200 mil. Nah, kedalaman lautnya juga berbeda-beda, ada yang dangkal maupun dalam. Biasanya mencapai 1000 meter atau lebih. Yang berikutnya yaitu teluk ya. Apa itu teluk? Teluk adalah tumbuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh dataran pada ketiga sisinya. Oleh karena itu, letaknya biasanya strategis, banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan karena dia menjorok ke dalam ya. Kemudian ada selat. Apa itu selat? Selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antar pulau ya. Jadi dapat dimanfaatkan sebagai jalur transportasi laut, bahkan menjadi sebuah akses atau jalur strategis masuk ke laut lepas ke negara-negara lockland atau negara yang tidak memiliki wilayah laut. Nah, untuk mendistribusikan hasil sumber daya ke seluruh dunia. Bagi negara yang dikenal sebagai maritim, selat dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau. Alat angkut yang biasa digunakan adalah kapal feri. Yang terakhir yaitu samudra. Apa itu samudra? Samudra merupakan lautan yang sangat luas. Samudra berhubungan dengan laut. Samudra berhubungan langsung dengan kedua kutub bumi. Maaf ya. Jadi samudra itu biasanya berhubungan langsung dengan kedua kutub bumi, baik kutub utara, Arktik maupun kutub selatan ya. Menurut National Geographic, samudra adalah tubuh perairan asin yang menutupi sebagian besar planet bumi. Nah, samudra menutupi hampir sepertiga bagian bumi. Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra seperti kita ketahui kemarin, ada samudra Pasifik dan samudra Hindia ya. Oke, itu saja materi di pertemuan kedua ini ya. Ini agak berisik, mohon maaf ada gangguan. Nggak apa-apa ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silakan kalian share dan jangan lupa di like ya dan di subscribe. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.